Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-23 dan seterusnya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Rabbmu telah mewajibkan hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepadanya semata, yakni kepada Allah Ta'ala semata, dan terhadap kedua orang tua kalian wajib berlaku baik. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau katakan kepada keduanya itu perkataan yang mengandung ketidaksukaan. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya, tapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, yang lemah lembut. Rendahkanlah dirimu karena kasih sayang kepada keduanya, dan berdoalah, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Rabb, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah mengasuhku, telah mendidikku semenjak kecil. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala telah mengajarkan adab yang sedemikian tinggi, sedemikian mulia kepada kedua orang tua. Setelah Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala semata, hanya menyembah Allah Ta'ala semata, kemudian Allah mewajibkan untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Setelah itu Allah mengingatkan kita semua untuk tidak mengucapkan kata-kata yaitu kepada keduanya. Apalagi berkata dengan nada yang tinggi atau membentak. Bahkan Allah Ta'ala mewajibkan kita semua untuk tawadhu, tadzallul, merendahkan diri, menghinakan diri kita, bersikap lembut terhadap kedua orang tua dengan tutur kata yang manis dan perbuatan yang mengembirakan hatinya. Dan juga Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik keduanya masih hidup, apalagi setelah wafat. Begitu pula perintah bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih atas kebaikan kepada kedua orang tua, disandingkan Allah Ta'ala dengan perintah bersyukur kepadanya. Ini menunjukkan betapa besar kebaikan dan jasa orang tua kepada kita semua. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Dan kami telah berwasiat kepada segenap manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dan setelah itu menyusui hingga menyapihnya ketika anaknya berusia 2 tahun. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Inilah wasiat-wasiat Allah, pesan-pesan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu senantiasa berbuat ihsan kepada kedua orang tua, dan Allah mengharamkan semua perkataan atau perbuatan yang akan menyakiti kedua orang tua. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah SAW kepada kita terkait dengan hak-hak orang tua dan berlaku baik kepadanya sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis-hadis berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala?" Wa fi riwayah, ayyul 'amali afdal? Faqala, as-salatu 'ala waqtiha. Qultu, thumma ayyu? Qala, birrul walidain. Qultu, thumma ayyu? Qala, al-jihadu fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Dalam riwayat lain, amal apakah yang paling afdal, yang paling utama? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi kepada beliau, setelah itu apa? Maka beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Abdullah berkata, setelah itu aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan salat dan betapa agungnya kedudukan salat dalam Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan salat sebagai amal yang paling dicintai Allah Ta'ala, yang paling utama dan paling agung dalam Islam. Dan ia merupakan tiang ad-din, tiang agama, yang Allah akan mengharamkan surga bagi siapa saja yang mengabaikan salatnya dan menempatkan mereka ini di neraka sakar. Setelah salat yang merupakan hak Allah Ta'ala yang paling besar kepada hambanya, ya, merupakan ibadah yang menghubungkan seorang hamba kepada Allah, maka amal yang kedua yang paling dicintai Allah setelah salat tepat pada waktunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan amal ini, yaitu birrul walidain, menempati kedudukan lebih tinggi dari jihad fisabilillah, padahal jihad merupakan dzarwatu sanamil Islam, puncak dari bangunan Islam. Tapi berbakti kepada orang tua lebih ditekankan dalam Islam dan lebih wajib dari berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang siapa manusia yang paling berhak mendapat perlakuan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapat persahabatan yang terbaik dariku?" Maka beliau menjawab, "Ummuk, ibumu." Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Setelah itu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Setelah itu siapa wahai Rasul?" Beliau tetap menjawab, "Ummuk, ibumu." Laki-laki itu bertanya, "Setelah itu siapa wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Abuk, ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini juga menunjukkan tentang betapa besar hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Sehingga ketika laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik, persahabatan baik dari dirinya, maka beliau menjawab dan mengulang 3 kali, "Ibumu." Ya. Setelah itu beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwa hak ibu terhadap anaknya lebih besar daripada hak ayah. Tapi kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada keduanya. Di samping menekankan dan mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua dan berlaku ihsan kepadanya, syariat Islam mengharamkan dengan pengharaman yang tegas perbuatan uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan uquq atau durhaka kepada kedua orang tua merupakan salah satu dosa besar atau al-kabair. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya 3 kali. Maka kami para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu kami mau diberitahu. Maka beliau menjawab, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Wa kana muttaki'an fajalas faqala ala wa qawluz zur wa syahadataz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Beliau bersabda, ya, ketika menjelaskan tentang dosa yang terbesar di sisi Allah. Yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu dari makhluknya. Ini adalah dosa terbesar yang tidak bakal diampuni jika pelakunya tidak bertaubat. Kemudian yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini merupakan dosa besar yang dalam urutan pelarangannya Nabi menyebut di peringkat kedua setelah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa berbuat durhaka kepada orang tua. Maka beliau menjelaskan ketika itu dalam keadaan duduk bersandar. Setelah itu beliau meninggalkan sandarannya dan berkata, "Ketahuilah, juga perkataan yang palsu
dan kesaksian yang palsu. Dan beliau mengulang-ulang perkataan ini, kesaksian yang palsu, kesaksian yang palsu. Sehingga kami, para sahabat berkata, semoga beliau diam. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, termasuk dari ketetapan Allah atau sunatullah adalah dia menangguhkan pembalasan dosa-dosa hambanya. Kecuali 2 dosa. Ya. Jadi dosa-dosa Bani Adam ditangguhkan pembalasannya pada hari kiamat. Kecuali 2 buah dosa besar yang akan disegerakan pembalasannya di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama adalah al-baghyu, pertama adalah berbuat zalim atau berbuat aniaya kepada manusia. Mengambil hak seseorang, mengambil harta seseorang, menyakiti seseorang, ya, menzalimi seseorang. Ini sebuah dosa yang sebelum orang ini mati akan melihat balasannya di dunia. Dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Maka hampir tidak pernah kita saksikan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, melainkan dia akan melihat sebagian dari pembalasannya itu ketika hidup di dunia. Allah akan menyegerakan pembalasan dosa hukukul walidain ini di dunia sebelum di akhirat. Maka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan berbahagia di dunia, tidak akan sejahtera, dan tidak akan mengenyam kebahagiaan jika dia tidak bertaubat kepada Allah dari dosa besar tersebut. Maka oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta kelapangan rizki, maka hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab dilapangkannya rizki seorang hamba. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan ditangguhkan ajalnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang anjuran untuk silaturahim, yaitu berbuat baik kepada kerabat dekat. Dan tidak diragukan bahwa orang yang paling dekat kepada kita, orang yang paling dekat hubungannya secara rahim dengan kita adalah ibu yang melahirkan kita. Dialah manusia yang paling pertama dimaksud ketika Allah berfirman tentang silaturahim. Ketika Allah mewajibkan silaturahim, yakni menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, maka yang pertama masuk dalam cakupan ini adalah kedua orang tua. Ya, kedua orang tua masuk dalam cakupan perintah ini. Maka seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Ta'ala akan melapangkan rizkinya, memberkahinya, dan menangguhkan ajalnya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan kelapangan rizki, maka tidak diragukan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim akan melapangkan dan menambah rizki seseorang. Adapun terkait dengan penangguhan ajal atau dipanjangkan umur, maka Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan menangguhkan ajalnya di sini, memanjangkan umurnya, adalah menyampaikan umurnya pada batas waktu yang telah ditentukan Allah Ta'ala dalam kitabnya Lauhil Mahfuz. Dan ini tidak berarti bahwa seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menyambung tali silaturahimnya, umurnya akan dipanjangkan lebih dari apa yang telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Tidak, ya. Karena tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah Ta'ala. Semua yang telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz telah ditentukan dengan takdirnya yang syamil, yang menyeluruh, termasuk ajal seseorang. Telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Maka yang dimaksud dengan seorang itu akan dipanjangkan umurnya adalah disampaikan umurnya pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Dan juga Allah Ta'ala akan memberkahi umur tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa keberkahan sesuatu itu bukan pada banyaknya. Keberkahan pada harta bukan pada melimpahnya. Dan keberkahan pada usia bukan pada panjangnya. Boleh jadi seorang itu diberi Allah usia yang relatif tidak begitu panjang, tapi diberkahi oleh Allah. Sehingga dengan usia yang seperti itu, banyak amal saleh dan hasanat serta pahala yang telah diraihnya. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut
nama salah seorang tabi'in. Bukan salah seorang sahabat, tapi salah seorang tabi'in sebagai al-mathal, sebagai teladan atau panutan, contoh dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Siapakah tabi'in ini? Dia tidak lain adalah Uwais Al-Qarni, seorang laki-laki yang miskin, pengembala kambing yang tinggal di Yaman, ya. Jadi Uwais Al-Qarni tinggal jauh dari Hijaz, dari Madinah, tinggal di negeri Yaman. Dan di negerinya, di kampung halamannya, Uwais adalah seorang yang tidak dikenal, tidak masyhur, ya. Seorang yang tidak dianggap oleh manusia, ya, karena dia seorang pengembala kambing dan bukan seorang yang ternama. Dan Uwais Al-Qarni bukan pula seorang alim, tidak sebagaimana Hasan Al-Basri atau Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Sirin, ada Sa'id bin Jubair, ada Sa'id ibn Musayyib, Al-Auza'i, dan para ulama-ulama tabi'in lainnya, ya. Para ulama-ulama salaf yang sangat banyak, para ulama tabi'in sederet. Tapi Rasulullah SAW ketika menyebut tentang siapakah tabi'in yang terbaik, beliau menyebut dan menaskan dalam hadisnya tentang Uwais ini, ya. Maka beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in, itu generasi yang datang setelah sahabat, adalah Uwais Al-Qarni. Uwais yang tinggal di Yaman, dari kabilah Qaran, ya, sehingga dinisbatkan kepada kabilah itu, Al-Qarni, ya. Tentang keutamaan Uwais Al-Qarni ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan rombongan jamaah haji dari Yaman, dia berkata, apakah di tengah-tengah kalian ada seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir? Jadi Khalifah Umar ibn Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, beliau sengaja menghadang kafilah-kafilah haji dari Yaman dan mencari-cari seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Padahal Khalifah Umar radhiyallahu anhu belum pernah bertemu dengan Uwais. Sehingga pada akhirnya dari salah satu rombongan tersebut ada yang berkata, iya, di antara kami ada yang bernama Uwais bin Amir. Maka kemudian Khalifah Umar mendatanginya, menghampirinya dan bertanya, apakah benar engkau Uwais bin Amir? Laki-laki itu menjawab, iya, benar. Umar bertanya lagi, apakah benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit, penyakit belang? Lantas engkau berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Kemudian Allah menyembuhkan penyakitmu itu, kecuali sebesar 1 dirham yang masih tersisa di tubuhmu? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, apakah benar engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, iya. Nah, Umar bin Khattab dari mana mendapat informasi yang detail seperti ini tentang Uwais Al-Qarni? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci tentang sifat-sifat Uwais Al-Qarni ini, ya. Kemudian Uwais berkata, kenapa engkau bertanya seperti ini kepadaku? Maka Umar menjawab, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman. Ia berasal dari kabilah Murad, kemudian dari Qaran. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya itu kecuali tersisa sebesar 1 dirham. Ia memiliki seorang ibu yang ia sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Yakni, seandainya Uwais berkata, ya Allah, aku bersumpah kepadamu bahwa engkau akan melakukan ini dan itu, niscaya Allah akan kabulkan, Allah akan luluskan sumpahnya itu. Nah, jika engkau mampu agar Uwais beristighfar untukmu, memintakan ampunan kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Maka Umar pun berkata kepada Uwais, sekarang istaghfirli, berdoalah, ya, mintakan ampunan untukku, ya. Maka Uwais pun mendoakan Umar agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, inilah Uwais Al-Qarni, seorang laki-laki dari Yaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipuji di kalangan para sahabatnya. Bahkan Nabi menyuruh Umar ibn Khattab untuk memintakan istighfar Uwais, ya, untuk meminta istighfarnya. Padahal Umar lebih afdal dari Uwais. Umar telah dijanjikan surga, dan dia termasuk sahabat yang menduduki peringkat tertinggi setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebagai bentuk tawaduk kepada Uwais Al-Qarni dan sebagai bentuk pelaksanaan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar meminta istighfar, meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Nah, apa kelebihan Uwais? Apakah dia seorang mujahid yang tangguh? Apakah dia seorang alim yang rabbani? Apakah dia seorang dermawan yang pemurah? Ataukah dia seorang
gubernur yang adil, pemimpin yang saleh. Bukan. Dia bukan seorang alim, bukan seorang mujahid, bukan seorang kaya yang dermawan, bukan seorang ahli Al-Quran yang menghafalnya dan mengajarkan Al-Quran. Beliau punya suatu keutamaan yang membuat derajatnya ditinggikan Allah Ta'ala di antara manusia, yaitu dia memiliki seorang ibu yang dia berbakti kepadanya. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, ya, para ulama berselisih tentang siapakah tabi'in yang paling utama, yang paling afdal. Sebagian berkata Hasan al-Basri, sebagian berkata seorang alim yang lain, sebagian lagi berkata Uwais al-Qarni. Maka yang benar adalah, kata Imam An-Nawawi, Uwais al-Qarni, berdasarkan nas hadis ini. Subhanallah, ya. Jadi dengan amal saleh berbakti kepada kedua orang tua, Allah mengangkat derajat Uwais al-Qarni sedemikian tinggi di antara makhluk-makhluknya. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan ketika keduanya masih hidup saja. Tapi setelah keduanya meninggal pun, tetap kewajiban berbakti ini tidak terputus. Ya. Nah, apakah amal-amal yang masih bisa dilakukan oleh seorang anak agar masih dapat melanjutkan amal saleh ini, itu berbakti kepada kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya wafat? Nah, tentang hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad bahwa ada seorang laki-laki Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah masih terdapat suatu amal yang aku lakukan kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Jadi masih adakah birrul walidain yang dapat aku lakukan setelah keduanya meninggal?" Maka beliau menjawab, "Ya, ada. Yaitu 4 hal. Pertama, engkau berdoa dan memintakan ampun bagi keduanya. Kedua, engkau melaksanakan janji-janji mereka. Yang ketiga, engkau memuliakan sahabat-sahabat mereka, serta menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang ada hubungannya dengan ayah dan ibumu. Inilah kewajiban yang masih tersisa dalam berbakti kepada kedua orang tuamu setelah keduanya meninggal." Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, berarti meskipun salah satu orang tua kita atau keduanya telah meninggal, kita masih dapat melakukan birrul walidain yang merupakan amal yang paling dicintai Allah setelah salat tepat pada waktunya ini. Yang pertama adalah mendoakan dan memintakan ampunan, ya, beristighfar untuk kedua orang tua kita. Dan hal ini pun juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra tadi, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Berdoalah engkau, katakanlah, "Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengasuhku, mendidikku semenjak kecil." Nah, boleh jadi dengan doa-doa dan istighfar seorang anak, maka derajat orang tua ini ditinggikan oleh Allah Ta'ala di surga. Karena istighfar anaknya yang terus-menerus. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajul la turfa' darajatuhu fil jannah fayaqul, ya Rabb, anna li hadha?" Fayuqal biistighfari waladika lak. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya di surga, sehingga dia merasa heran. Dan dia berkata, "Ya Rabb, dari mana aku meraih derajat yang tinggi seperti ini? Bagaimana aku bisa menggapai derajat yang tinggi di surga seperti ini?" Maka Allah menjelaskan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Dengan sebab istighfarnya anakmu untukmu. Jadi dengan sebab istighfarnya anakmu yang terus-menerus kepadamu, maka derajatmu ditinggikan di surga ini. Ya. Jadi subhanallah, dengan istighfar anak, derajat orang tua bisa ditinggikan di surga. Kemudian juga, kalau seseorang itu melihat orang tuanya masih dalam keadaan jauh dari hidayah Allah, atau masih melakukan dosa-dosa dan penyimpangan dan sebagainya, bahkan melakukan kesyirikan sekalipun, maka kewajiban berbakti kepada kedua orang tua tidak terputus, tidak hilang, meskipun kedua orang tua musyrik. Hanya saja, kewajiban seorang anak adalah mendakwahi orang tuanya dengan lembut, menasihati keduanya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya. Bagaimana uslub, cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya, diterangkan dengan rinci dalam surah Maryam ayat 50 dan seterusnya. Allah menjelaskan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah mendakwahi ayahnya yang kafir dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Dan juga dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendakwahi ibunya yang kafir. Didakwahi sampai Abu Hurairah
meminta doa dari Rasulullah SAW agar ibunya diberi hidayah oleh Allah, dan dengan berkah doa Rasulullah SAW, ibunya Abu Hurairah mendapat hidayah dan masuk Islam. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh setiap anak ketika melihat kedua orang tuanya jauh dari hidayah Allah, jauh dari petunjuk Allah. Hendaknya anak ini berusaha dengan segala cara yang baik, segala cara yang memungkinkan untuk mendakwahi, menasihati kedua orang tuanya, dan bahkan mendoakan siang malam agar orang tuanya mendapat hidayah Allah Ta'ala. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita kaji di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan ikhlas, dengan ihsan, dan menerima amal saleh kita ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.